Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, NIM 133, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, adapun penjelasannya, yuk kita simak video selanjutnya. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, pengembang kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, dan menentukan strategi yang didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Seorang guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode dan melakukan analisis proses dan hasil belajar agar dapat mengukur tingkat ketuntasan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan peserta didik sebagai akulturasi dari berbagai potensi peserta didik, sehingga seorang guru harus mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, dan konsisten dalam melakukan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang guru harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan dapat disegani oleh peserta didik. Dan yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus melakukan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi: pertama, memiliki sifat inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap ras, agama, kondisi fisik, jenis kelamin, latar belakang keluarga, serta status sosial. Yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, guru harus melakukan adaptasi di tempat bertugas
di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang kelima, guru harus dapat berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih mendalam, di mana hal ini mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum pembelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi 1. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, serta pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan yang reflektif. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.